Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona Jawa Barat dilakukan Ridwan Kamil Minggu pagi mengeluarkan pernyataan terkait penanganan COVID-19 di wilayah Jawa Barat. Selain memperbarui data pasien dan upaya pengawasan terkait COVID-19, perjalanan bagaimana warga Jepang data warga negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karsumi SPDI, wali kelas 12 MKB, mengucapkan terima kasih sekaligus memberikan dukungan dan apresiasi kepada sekolah yang telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk berkreasi, mengembangkan bakat dan minatnya melalui pameran virtual yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Saya berharap kepada siswa-siswi kelas 2 MIPA B agar bisa melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dan dapat diikuti oleh semua siswa. Semoga acara ini berjalan dengan lancar, tidak kurang suatu apapun juga. Untuk itu saya mengajak kepada semua warga sekolah untuk mendukung acara tersebut dengan menonton pameran ini secara virtual. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Kebumen, Bapak Rahmat Priyono, SPD MM. Yang kami hormati Bapak Slamet Pramono, SPD, selaku Guru Pembimbing Seni Budaya. Dan tak lupa penonton yang berbahagia. Selamat datang di pameran seni virtual kelas 12 MIPA. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia sehingga kami bisa menampilkan karya-karya siswa kelas 12 MIPA dengan tema berkarya di tengah pandemi. Kami membebaskan setiap siswa untuk berekspresi di tengah pandemi dengan berkarya seni dua dimensi sesuai dengan imajinasi masing-masing. Tanpa berlama-lama lagi, inilah pameran seni virtual kelas 12 MIPA berkarya di tengah pandemi. Selamat menyaksikan. Afina Nahar, One Eye View. Karya lukis ini dibuat menggunakan cat air di atas media kanvas berukuran 30x30 cm. Tema karya lukisan yang berjudul One Eye View ini mengangkat tema sosial dengan didominasi teknik plakat dan akuarel. Dalam lukisan terdapat sekumpulan orang yang sedang memandang ke depan, terinspirasi dari apa yang terjadi dalam masyarakat. Lukisan ini menggambarkan keadaan manusia yang kebanyakan hanya melihat dari satu sudut pandang saja, yaitu sudut pandang mereka sendiri. Terkadang, apa yang dilihat orang lain belum tentu itu yang terjadi. Hal itu jelas tergambar dalam lukisan ini. Tak hanya mata, tetapi bibir pun ikut berucap menyebarkan fitnah. Pelukis mengharapkan penikmat dapat terhibur sekaligus dapat memahami makna yang terkandung di dalamnya. Aida Putri Nabila, Aquatic Life. Karya dengan judul Aquatic Life bertema naturalis terinspirasi dari indahnya kehidupan ikan hias di kolam. Ikan hias tersebut bebas bergerak di air, dibatasi oleh peraturan. Jernihnya air dan cantiknya warna ikan terdeskripsi dalam gambar tersebut. Alvin Wisnu Wardana, Betta Fish. Gambar ini terinspirasi dari ikan cupang atau betta fish dengan teknik menggambar yang dinamakan stilasi. Stilasi sendiri adalah teknik mengubah bentuk asli dari sumber atau dengan melihat objek dari berbagai arah dengan penggayaan dan dapat dibuat menjadi bermacam-macam bentuk baru yang bersifat dekoratif. Namun, ciri khas bentuk aslinya masih terlihat, sehingga gambar ini tidak terlihat seperti ikan cupang pada aslinya, namun masih terlihat ciri khas ikan cupang. Alia Khairunisa Yuliana, stilasi jerapah, menghias gambar hewan jerapah dengan menggunakan teknik stilasi, kemudian mencoba memberikan corak yang khas dalam menghias gambarnya. Dengan pewarnaan yang monokrom, poin utama agar gambar terlihat menarik adalah dengan memberi sentuhan dekoratif pada gambarnya. Alia Wahyuning Syahbani, Mask.
Masker menjadi barang multifungsi yang sekarang menjadi bagian penting dalam hidup. Tidak melulu soal kesehatan, tetapi juga untuk memperindah diri. Tetap sehat dan cantik dengan masker. Anik Zulfianur, Kami dan Pandemi. Gadis dengan raut wajah tegas dan penuh ambisi menggambarkan kita sebagai remaja. Elemen data kasus COVID-19, artikel mengenai COVID-19, virus, vaksin, dan penyebaran virus diletakkan di background agar memberi kesan bahwa hal-hal tersebut berada di sekitar garis yang ada pada gambar. Saat ini kita hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19. Situasi ini yang memunculkan ide untuk karya yang saya buat. Anissa Octavia Nugraini, Flower is Tentachrome, merupakan karya seni dengan ciri monokrom surrealis dengan objek jellyfish. Dikatakan surrealis karena menambahkan aksen bunga dan dedaunan pada objek gambar. Pemilihan warna hitam putih atau monokrom dimaksudkan agar penikmat lebih mengamati detail gambar ketimbang terdistraksi oleh warna pada lukisan. Bragi Nizar Adibrata, Aku Hilang. Dengan karya ini, saya menggambarkan dua sosok berbentuk domba yang merupakan tokoh dari Shaun the Sheep, animasi yang sangat terkenal pada zamannya. Namun sekarang, entah kemana dia, hilang sekejap dari MNC TV. Semenjak pandemi, iya, anak kecil sekarang pelakunya. WhatsApp, TikTok, Instagram, entah apa itu yang mereka cari. Dengan teknik distorsi, apakah domba ini masih bisa menarik mereka? Hanya mereka lah yang bisa menjawab. Dua jenis cat digunakan. Ingin tahu siapa yang akan bertahan? Seperti animasi ini tentunya, yang akhirnya tumbang. Cahya Sofi Kamila, Mimpi dalam Imajinasi. Saya ingin bermimpi tentang cita-cita dengan sebuah imajinasi yang diekspresikan dari berbagai makhluk ciptaannya. Dengan metode melukis mix media, menggunakan glitter emas pada objek matahari, memberikan kesan bercahaya. Artinya, setiap orang berhak memiliki masa depan yang cerah. Siluet seorang anak mengejar kupu-kupu diibaratkan sedang mengejar cita-citanya dengan terus melangkah dan berusaha dengan pijakan siluet paus biru yang menggambarkan kekuatan untuk pantang menyerah dan menjadi kenyataan yang diperlihatkan dengan kupu-kupu yang dilukis. Awan dengan objek gurita dari kapas bermakna apabila sudah berada di atas atau puncak, tetaplah rendah hati dan menjadi diri yang suci dalam perkataan dan perbuatan, laksana kapas yang lembut dan putih. Disa Larasati, Emerald Swallowtail. Karya ini terinspirasi dari kupu-kupu Emerald Swallowtail, kupu-kupu yang memiliki sayap dengan motif beragam dengan ciri khas ekor yang unik. Kupu-kupu merupakan simbol kebebasan dan keindahan hidup. Hiduplah dengan bebas dan nikmati setiap keindahan yang ada. Dwi Septianingsih, Pointillis Bunga, menggambarkan objek bunga dan daun dengan menggunakan teknik pointillis. Fajar Apri Nugroho, Maret 2020. Maret 2020 adalah waktu di mana kasus COVID-19 pertama di Indonesia ditemukan. Digambarkan dalam lukisan berupa meteor yang berbentuk virus COVID-19 yang sedang menuju ke bumi yang dipenuhi awan mendung sebagai lambang awal COVID-19, awal tahun yang menjadi awal perubahan. Berawal dari 2 bertambah hingga jutaan, hal yang dulunya menjadi bahan bercanda, namun sekarang, ya, ratusan ribu nyawa direnggut virus ini. Semoga pandemi ini segera berakhir dan bumi kembali sehat. Tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Via Nurfaiza, Pandemi di Bumi Pertiwi. 4 penari yang menggunakan masker tersebut menggambarkan bahwa dengan adanya keterbatasan yang muncul karena pandemi ini tidak menghentikan kita untuk terus semangat berkarya. Habib Ridwan, COVID dan Dampaknya, sebuah karya yang menggambarkan dampak dari pandemi yang diakibatkan oleh virus COVID-19. Iman Hasanuddin, Flower of Life, gambar setangkai bunga dengan berbagai unsur dan warna. Bunga melambangkan kedamaian, unsur yang bermacam-macam melambangkan berbagai kehidupan yang ada, dan warna yang beragam melambangkan kasih.
Muhammad Afrian Suwandi, taat prokes. Masyarakat Indonesia banyak yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Kurangnya kesadaran untuk menerapkan protokol kesehatan menyebabkan kasus COVID yang semakin meningkat. Dengan adanya vaksin, meningkatkan kekebalan tubuh terhadap virus. Oleh karena itu, taat prokes dan vaksin akan menurunkan kasus kematian yang disebabkan COVID. Muhammad Fadli Firmansyah, Dewa Ular. Karya ini terinspirasi dari film Mahabharata, di mana ketika masa pandemi banyak waktu luang di rumah sehingga terbuatlah karya ini. Karya ini dibuat dengan menggunakan teknik deformasi. Karya ini tersusun atas bagian-bagian dari Dewa Ular, senjata, dan ular itu sendiri, dengan memadukan bagian-bagian tersebut secara padu dan menghasilkan karya yang unik. Perpaduan background warna merah, hijau, biru membuat karya ini lebih unik. Mulai di bagian depan yang memiliki tongkat senjata Dewa Ular memberikan kesan yang lebih realistis, ditambah dengan helai-helai rambut dari Dewa Ular yang bertekstur. Pemilihan warna yang tepat juga membuat karya ini lebih dinamis. Muhammad Hikam, Panda, perpaduan yang simpel. Muhammad Samudra, di mana-mana, COVID masih di mana-mana. Muhammad Derajat Ma'ruf, wajah manusia. Saya memilih ide tersebut karena karikatur lebih mudah untuk dibuat dan sangat simpel. Nilam Cahya Melani, gambar burung merak. Burung merak adalah salah satu fauna Indonesia. Merak memiliki bulu-bulu cantik, namun keberadaannya diambang kepunahan karena banyak diburu manusia. Populasinya di alam juga menurun karena banyak kawasan hutan dijadikan lahan pertanian, pemukiman, dan lain-lain. Nur Nazlizah Purwanti, koi dan teratainya. Beberapa ikan koi yang berenang di tengah gemerisik air kolam, juga lembaran teratai yang terapung dengan tenang, menggambarkan keindahan masing-masing ciptaannya. Rahina Asyafia Nur Aulia, penyu. Penyu merupakan hewan yang terkenal berumur panjang, yaitu lebih dari 100 tahun. Di era pandemi ini, diharapkan kita selalu sehat sehingga memiliki umur yang panjang seperti penyu. Raihan Adinata, BNW Fox. BNW Fox merupakan gambar rubah dengan menggunakan teknik stilasi, yaitu mengubah bentuk asli dari sumber atau dengan melihat objek dari berbagai arah dengan penggayaan dan dapat dibuat menjadi bermacam-macam bentuk baru yang bersifat dekoratif, namun ciri khas bentuk aslinya masih terlihat. Rizky Zahroh Nurjana, pesona ragam motif Nusantara. Saya menyajikan 6 komponen motif khas dari berbagai daerah. Selain motif-motif khas, di sini saya sajikan wadah pemersatu yang diimplementasikan dalam bentuk pohon beringin. 1. Motif poleng atau ruabinada dan motif barong mewakili kekhasan dari daerah Bali. 2. Motif parang mewakili daerah Pulau Jawa. 3. Motif rangkiang mewakili daerah Pulau Sumatera. 4. Motif pare alo mewakili daerah Pulau Sulawesi. 5. Motif batang garing mewakili daerah Pulau Kalimantan. 6. Motif sentani mewakili daerah Pulau Papua. Di bagian tengah atas terdapat motif pohon beringin di mana menggambarkan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Dengan keberagaman yang melimpah, berbeda-beda namun menduduki satu wadah, yaitu Indonesia. Pohon beringin diinterpretasikan sebagai tempat berteduh dan berlindung. Rohmatun Nisa, Gloomy Sunday. Gloomy Sunday berasal dari ungkapan Gloomy Sunday. Bunga ini mekar di tengah-tengah pandemi sebagai simbol kehidupan yang masih tetap ada. Sabita Tia Danasti, Tari Siswa Nataraja. Tari Siswa Nataraja merupakan salah satu tari yang berasal dari Bali. Tari ini mengandung makna, simbolisasi, filosofi, dan kreativitas seni, khususnya di Bali, yang mempunyai kedudukan sangat mendasar karena tidak dapat dipisahkan dari religius masyarakat Hindu di Bali. Sabrina Putri Fatona,
Distorsi abstrak. Lukisan wajah yang mempunyai perpaduan komposisi warna dan aluran bentuk yang terdistorsi. Shifa Khairun Nisa, Distorted Cat. Kucing distorsi yang sedang tersenyum. Taskia Aulia Nisbada, Tamat, Deformasi. Menggambarkan dua orang yang memiliki ekspresi malas. Maka dari itu, karya ini saya beri nama Tamat yang artinya malas dalam bahasa Tagalog. Tiara Ayu Safila, Tulip, 8 bunga tulip di taman. Samara Hansa Nararia, Sweet Bunny. Biasanya kelinci dikaitkan dengan sesuatu yang lucu. Bagaimana jika kelinci itu sebenarnya jahat? Yola Dia Puspita Ningrum, Warna Kehidupan. Selama masa pandemi ini semakin sedikit melakukan kontak dengan orang lain, sehingga kita semakin mengenali diri kita yang bahkan tidak tahu sebelumnya. Demikianlah pameran seni virtual kelas 12 MIPA B. Memang sedikit disayangkan, kesempatan bertemu langsung masih sangat terbatas. Kami berharap dengan adanya ini dapat menginspirasi teman-teman di luar sana untuk terus berkarya di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih karena sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi prokes, dan selamat berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.